Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, langsung saja kita lihat. Kita misalkan ada sebuah lingkaran. Kemungkinan pertama adalah titik itu berada di dalam lingkaran. Artinya di dalam, yaitu wilayah yang dibatasi oleh lingkaran ini atau keliling lingkaran. Kita misalkan aja namanya adalah titik K ya. Titik K ini berada di dalam lingkaran. Kemungkinan kedua, titik berada pada lingkaran. Artinya pada lingkaran itu adalah titik ini berada di keliling lingkaran atau di lingkarannya ya. Misalkan aja titik ini adalah titik L, berada pada lingkaran. Kemungkinan ketiga adalah titik berada di luar lingkaran, yaitu wilayah yang bukan di dalam dan juga bukan pada lingkaran. Kita misalkan aja titik M ya. M itu berada di luar lingkaran. Nah, untuk menentukan tempat kedudukannya dalam persamaan lingkaran, itu bisa saja kita gambar lingkaran dan titik tersebut dalam koordinat. Hanya saja agak sedikit merepotkan dan harus menggunakan gambar yang bagus. Jadi kita gunakan cara dengan membandingkan jarak titik-titik ini ke pusat lingkarannya. Jadi yang menjadi patokannya itu adalah jari-jarinya. Kita lihat jarak titik K ini ke pusatnya atau ruas garis yang dibentuknya itu selalu kurang dari jari-jarinya atau lebih kecil dari jari-jari lingkaran. Kemudian untuk titik L, ruas garis yang dibentuknya itu selalu sama panjangnya dengan jari-jari lingkaran. Begitu juga untuk yang titik M yang berada di luar lingkaran, ruas garis yang dibentuknya itu selalu lebih dari atau lebih besar dari jari-jari lingkaran. Sehingga bisa kita klasifikasikan ini menjadi 3 ya, yaitu yang di dalam, pada, dan di luar lingkaran. Nah, berdasarkan jarak dari titik ke pusat lingkaran tadi, maka bisa kita tentukan tempat kedudukannya. Untuk yang pusatnya 0,0, kita ketahui bahwa persamaannya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dan kita misalkan titik ini koordinatnya x1, y1, kita substitusikan titik ini ke x dan y itu harus lebih kecil atau kurang dari jari-jarinya, atau x1 kuadrat tambah y1 kuadrat lebih kecil dari r kuadrat. Begitu juga untuk yang pada lingkaran ini kita substitusikan, jaraknya akan sama dengan jari-jarinya atau persamaannya ini sama dengan r kuadrat. Kemudian yang di luar lingkaran juga sama ya, ini kalau kita substitusikan harus lebih dari r kuadrat. Kemudian untuk yang pusatnya A, B, ini juga sama, kita substitusikan ke dalam persamaan yang pusatnya A, B, X-nya kita ganti X1, kemudian Y kita ganti dengan Y1, harus kurang dari R kuadrat. Kalau dia pada lingkaran ini sama dengan R kuadrat, kalau di luar lingkaran itu lebih dari R kuadrat. Kemudian untuk yang bentuk umumnya juga kita substitusikan ya, titik ini ke dalam bentuk umumnya, ke dalam X dan Y. Yang pertama itu kurang dari 0, kemudian yang pada lingkaran itu sama dengan 0, dan yang di luar lingkaran itu lebih dari 0. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan tempat kedudukan titik terhadap lingkaran berikut. A-2,3 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 12. Kita substitusikan min 2 ke dalam x dan 3 ke dalam y. Ini 4, min 2 kuadrat 4 tambah dengan 9, 13 ya. 13 ini kita bandingkan dengan 12 itu adalah tandanya lebih besar. Nah, kalau lebih besar itu artinya berada di luar.
Kemudian yang B, kita substitusikan 4 ke X dan 1 ke Y. 4 kurang 2 kuadrat tambah 1 tambah 3 kuadrat. Ini sama dengan 4 kurang 2 adalah 2 ya. 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. 4 ditambah 16 itu adalah 20. Nah 20 kita bandingkan dengan 25 itu adalah lebih kecil. Kalau lebih kecil itu artinya berada di dalam lingkaran. Kemudian yang C 1,-3. Kita substitusikan 1 ke dalam X min 3 ke dalam Y. 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kurang 6 kali min 3 tambah 24 sama dengan 1 tambah 9 ya. Kurang 4 tambah 18 tambah 24. 1 tambah 9 10 min 4 tambah 24 itu 20. Jadi 30 tambah 18 itu sama dengan 48. Dan ini lebih besar dari 0 sehingga ini titiknya berada di luar. Kita lihat contoh yang berikutnya. Titik A 2, A terletak pada lingkaran tambah 3 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 26. Tentukanlah nilai A. Kita substitusikan X ini dengan 2, kemudian Y ini dengan A. Jadi kalau kita substitusikan ini adalah 2 tambah 3 kuadrat tambah A kurang 2 kuadrat. Ini sama dengan 26. Ini adalah 25 ya. Tambah A kurang 2 kuadrat sama dengan 26. Kita kurangkan dengan 25 ya. Kedua ruas. Jadi A kurang 2 kuadrat itu adalah 1. Sehingga A kurang 2 itu adalah plus minus 1. Kita dapatkan di sini A kurang 2 sama dengan 1. Dan A kurang 2 sama dengan min 1. Nah yang ini A nya adalah 3, yang ini A nya adalah 1. Jadi A nya itu 3 dan 1. Kita lihat contoh yang terakhir. Titik B n,1 terletak di luar lingkaran. Tentukanlah batas nilai n. Nah ini sama, kita substitusikan ini dengan n, Y nya juga dengan 1 ya. Dan itu karena dia terletak di luar, maka ini nanti kita ganti dengan tanda lebih dari 0. Jadi n kuadrat tambah 1 kuadrat kurang 3n tambah 2 kali 1 kurang 13. Ini lebih besar dari 0. N kuadrat kurang 3n, 1 kurang 2, 1 tambah 2, 3 dikurang 13 berarti kurang 10, lebih dari 0. Nah ini kita ingat kembali materi pertidaksamaan kuadrat. Kalau tandanya lebih besar, maka hasilnya itu adalah X lebih besar dari yang besar atau X lebih kecil dari yang kecil. Kalau tandanya lebih kecil, maka jawaban itu X di antara yang kecil dan yang besar. Nah rumus ini bisa kita gunakan kalau koefisien A-nya ini itu bernilai positif. Jadi kalau negatif itu kita kalikan dengan negatif. Jadi kita lanjutkan ini dengan memfaktorkan ya. Kita faktorkan, kemungkinannya adalah n. Karena di sini 10 berarti di sini kemungkinannya 2 dan 5, di sini min 3.
berarti ini positif 2, N sama dengan min 2, N sama dengan 5. Karena tandanya lebih besar, berarti N lebih besar dari yang besar atau N lebih kecil dari yang kecil. Oke, demikian saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.